Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Surya Harja dengan NIM 289215026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS saya dengan mata pelajaran manajemen logistik dengan dosen pengampu Wina Hari Kusuma Winimtias SIP SEMM. Pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlu merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor dan input output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai kesatuan yang membentuk suatu sistem. Manajemen logistik adalah faktor bahan atau bahan baku, suku cadang komponen lainnya yang mendukung mempengaruhi kegiatan logistik seperti satu struktur industri, dua pasar yang dituju, tiga, peraturan pemerintah. Empat, strategi bersaing. Lima, keadaan perekonomian. Enam, manajemen penyelia. Tujuh, kebiasaan pembeli. Selanjutnya ada faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik. Karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisien logistik akan mendapat keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah satu, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dan dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Dua, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan dalam kelompoknya. Tiga, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Empat, penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempatnya tertentu dan di waktu yang tepat. Lima, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Enam, komunikasi, penyimpanan ide, konsep gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer sesuai dan disimpan menghadapi transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik. Satu, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan satu hal yang sangat berfungsi fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi angkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Dua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan empat faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Tiga, persediaan. Secara teori dapat digunakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, dan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait empat faktor, yaitu satu, kualitas, mutu, kebiasaan pemakai, dan budaya. Dua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Tiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan secara penyampaian suatu sumber informasi
ide, konsep, gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. 5. Pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara efektif melalui jumlah persediaan serta dia antara alokasi fasilitas kegiatan transportasi, alokasi persediaan dan jaringan komunikasi yang digunakan maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan. Selanjutnya ada kinerja logistik. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkan borsot menetap lagi ini kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkan borsot menetapkan komponen ukuran kinerja yaitu the nature of logistic performance was in European. Elemen ketersediaan produk biasanya diukur secara rinci melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran beberapa kali terjadi. Pesanan kurang, rata-rata tidak ada stok pesanan, rata-rata presentasi tersedia semua pesanan, frekuensi pemesanan ulang, dan pemenuhan. Titik berat faktor mutu dalam aktivitas logistik bisa disebabkan karena kesalahan pengiriman atau produk rusak saat pengiriman. Hal ini bisa menyebabkan tercapai proses pencapaian tujuan operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja logistik menjadi pertimbangan penting, terutama yang menyangkut proses pengemasan dan pengangkutan. Lanjutnya, strategi pengiriman barang. Satu, direct shipping, yaitu pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distributor center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Keuntungannya proses pengarahan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil, waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Tantangannya itu penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Tidak ada safety shock jika ada masalah dalam pengiriman sehingga risiko pengiriman ditanggung bisa lebih tinggi. Dua, pergudangan warehouse atau pusat distribusi. Itu produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tak tepat penyimpanan barang di area yang lebih luas seperti tingkat provinsi. Sistem pendugaan biasanya dipakai oleh perusahaan menjual barang tahan lama dalam jumlah besar. Untungannya tersedia safety stok untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Dua, biaya transportasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Tantangannya jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi akibatnya proses dan biaya penanganan barang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.